Saya masuk ke ruang ICU. Nah, di ICU itu saya mengalami masa kritis. Orang bilang itu mati suri. Saya itu janji kalau sembuh, saya itu mau jadi pastor. Salve sahabat Katoliko Keren, jumpa lagi bersama saya Putra Biri dalam seri Tokoh Inspiratif. Bintang tamu kita pada episode kali ini yaitu Pastor Stefanus Ardi Watuseke, MSC. Halo Pater, apa kabar? Halo Putra dan semua juga teman-teman yang mendengarkan channel ini. Semoga teman-teman semua, Putra juga dalam keadaan sehat, tetap bersemangat. Iya. Ya. Oke, jadi sahabat Katoliko Keren, channel Katoliko Keren itu salah satu orang yang berkontribusi lahirnya channel ini yaitu Pater Ardi. Beliau saya sering panggil dengan sebutan Pater. Jadi terinspirasi dari Pater yang memotivasi agar terjun ke dunia digital, mewartakan Kristus, evangelisasi di dunia digital. Jadi lahirlah channel Katoliko Keren berkat Pater ini. Nah, jadi pada hari ini kita akan mengenal lebih dekat seperti apa sosok dari Pater Ardi. Oke Pater, kita langsung saja. Bisa diceritakan Pater dari kongregasi mana dan seperti apa kisah panggilan dari Pater sampai bisa menjadi seorang ibu? Ya, pertama-tama Putra dan teman-teman yang terkasih, ketika saya dibilang oleh admin ya, Pater nanti kita buat sesi tentang tokoh-tokoh inspiratif. Salah satunya Pater, saya bilang, waduh, saya itu jauh sekali begitu dari sosok yang memberikan inspirasi dan punya daya inspiratif begitu. Itu menurut saya begitu. Kemudian saya baca satu buku dan juga ada nasihat dari teman, ya, dia bilang begini. Ini jauh sebelum ada permintaan soal untuk session ini ya. Ada karena di beberapa kelompok yang lain saya juga diminta untuk sharing tokoh-tokoh inspiratif. Saya sampai merasa malu begitu dibilang tokoh inspiratif karena ada banyak pastor, banyak uskup, banyak umat beriman yang lebih inspiratif menurut saya. Lalu dia bilang begini ya, juga saya gabung dari buku itu. Jadi kita semua orang Kristen yang sudah dibaptis karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini dan kepada kita itu berharga di hadapannya, bukan karena ada apanya, tapi karena apa adanya. Dan juga karena kita, maka Tuhan Yesus itu dengan darah yang mahal, Dia mencurahkannya di kayu salib. Maka kita ini adalah orang yang spesial. Nah, di Alkitab dikatakan, hendaklah terangmu bercahaya. Jadi sebenarnya setiap kita, ya, semua orang beriman, entah dia paus pasti ya inspiratif ya, uskup, imam, diakon, seminaris, juga semua umat beriman ya, itu adalah sosok-sosok inspiratif. Putra juga sosok inspiratif di bidangnya. Semua kita itu punya percikan-percikan inspiratif yang bisa menggerakkan orang lain. Begitu. Nah, ya, pada saat ini, pada momen ini saya diberikan kesempatan. Saya percaya para pendengar juga teman-teman semua itu mempunyai kesempatan yang berbeda untuk bisa menjadi percikan inspirasi bagi orang lain. Saya ingat satu kali homili dari Kardinal Suharyo, Uskup Agung Jakarta saat ini. Dia bilang ada seorang yang non Katolik, dia terinspirasi untuk jadi Katolik karena hal sederhana. Apa itu? Karena dia melihat orang-orang Katolik, ya, terutama ada satu keluarga Katolik dengan sepeda motor, ya, tiap hari ke gereja dan pulang ke gereja dengan sukacita, dengan senyum di bibir. Itu membuat dia tertarik untuk menjadi Katolik. Lihat, hanya sederhana, begitu, atau menurut kita sederhana, tapi ternyata itu bisa menjadi inspirasi bagi orang lain untuk bisa mengenal Tuhan. Jadi buat saya, kita semua ini bisa menjadi percikan inspirasi dan juga evangelisasi bagi orang lain. Nah, hanya ya syukur kepada Allah, saya juga diberikan kesempatan untuk bisa berbagi pada saat ini.
Nah, untuk pertanyaan dari Putra, nama ya, nama saya tadi sudah dikatakan Stefanus Ardi Watuseke MSc, misionari Sakritisimi Cordis Jesu, atau yang lebih dalam bahasa Indonesianya para misionaris hati kudus Yesus. Apalagi ya pertanyaannya? Nah, Pater, bagaimana kisah dari Pater sampai bisa terpanggil menjadi seorang imam? Bagaimana nih ini? Memang agak panjang ya. Ini dari perspektif saya karena sebenarnya ada banyak orang lain juga gitu. Saya itu pada waktu kecil, waktu itu dalam pemahaman saya itu tidak jelas sebenarnya agamanya apa. Minimal secara hukum ya, secara hukum. Karena papa saya itu seorang Katolik dan mama saya juga yang seorang Katolik, namun membesarkan kami secara Protestan. Loh kok bisa? Karena mama saya ini dibesarkan secara Protestan gitu ya. Kemudian bertemu dengan papa saya dan kemudian menikah secara Katolik. Namun karena pada waktu itu kami di Ternate Maluku Utara, papa ada kerja di pulau yang berbeda di luar Pulau Ternate. Akhirnya yang membesarkan kami itu adalah mama. Dan saat ini saya bisa mengerti kenapa mama itu membesarkan kami secara Protestan. Kalau bisa dikatakan demikian, yang penting kan Tuhan Yesus ya waktu itu. Mungkin sederhana seperti itu. Karena mama saya sendiri ya masuk Katolik, mungkin juga pelajaran pada waktu itu singkat dan lain-lain, sehingga dia hanya bisa memberikan apa yang dia punya, yaitu pelajaran-pelajaran sederhana tentang Tuhan Yesus, tentang Alkitab, begitu. Tapi kekasan-kekasan Katolik itu ya tidak. Nanti kalau seandainya papa datang ada di Ternate, kami akan masuk ke gereja. Sampai sekarang nama paroki di Ternate cuma ada satu paroki, yaitu paroki Santo Willibrordus Ternate, dan orang Ternate menyebut gereja pusat paroki kami itu sebagai gereja batu. Sampai sekarang masih ada gereja itu. Nah, sehingga saya tuh tidak dibaptis pada waktu bayi. Saya tidak dibaptis pada waktu bayi. Tahun 98-99, ketika ya mungkin yang seusia kami ya masih ingat, itu ada gejolak sosial politik di seluruh Indonesia pada waktu itu, secara lebih khusus di Maluku, maka keluarga kami itu pindah hijrah pindah ke kota Manado, karena mama saya asal Manado, papa saya asal Surabaya. Di Manado itulah kemudian saya tidak langsung satu keluarga pindah, tidak. Mama papa saya masih bolak-balik Ternate, sedangkan saya itu sudah masih sudah di Manado dengan opa. Waktu itu nama saya itu belum seperti sekarang. Sekarang itu Stefanus Ardi Watuseke kan, itu ada Manadonya di situ. Tapi dulu nama saya itu sebelum dibaptis adalah Adrianus Suluh Nugroho. Kok Jawa banget gitu kan? Karena papa saya itu asalnya dari Surabaya. Dan adik saya juga menggunakan nama yang kurang lebih mirip ya. Nah, kemudian saya ingat itu pada waktu saya SD, tapi saya lupa persisnya kelas 5 atau kelas 6 itu menurut saya. Nah, saya itu mengalami sakit demam berdarah sehingga mama saya waktu itu gejolak sosial itu sudah mulai dekat-dekat Ternate. Tapi bapak mama saya masih pulang pergi Ternate Manado untuk amankan apa yang bisa diamankan, gitu ya. Nah, sehingga saya di saya di Manado dan saya kena demam berdarah. Pada waktu itu demam berdarah itu sangat berbahaya dalam artian tidak ada obatnya dan banyak orang meninggal gara-gara demam berdarah. Dan saya masuk ke ICU. Ini pengalaman rohani saya, ini bisa percaya tidak percaya begitu ya. Nah, saya masuk ke ruang ICU. Nah, di ICU itu saya mengalami masa kritis yang menurut kesaksian banyak orang itu 2 hari. Dan 2 hari itu saya mengalami suatu orang bilang itu mati suri, ada yang bilang itu halusinasi, ada yang bilang itu khayalan. Tapi minimal itu pengalaman pribadi saya. Apa pengalaman itu? Yaitu saya melihat sosok ini tidak punya, ya dia bisa dikatakan semacam sudah ada katanya di sini. Kita cuma lihat sosok begitu, tapi kita nggak bisa lihat matanya, hidungnya, bibirnya, semacam siluet begitu ya. Tapi kalau siluet kan ini
Saya kan rada gelap-gelap gitu kan, tapi kalau ini memang bercahaya begitu. Lalu saya bilang, Tuhan, kalau saya masih mau hidup gitu, saya masih mau hidup. Nah, kalau saya masih mau hidup, saya itu mau jadi pelayanmu, gitu. Saya mau jadi pelayanmu, saya mau jadi hamba. Tahu nggak apa yang terjadi? Nggak terjadi apa-apa. Tidak terjadi apa-apa. Pada waktu itu, ya, saya itu sebenarnya sedang melihat sosok, ya, sosok. Kemudian saya juga melihat diri saya sendiri. Nah, ini orang bilang halusinasi, ada yang bilang juga mati. Sebenarnya tergantung. Saya juga tidak terlalu mempermasalahkan itu karena saya percaya ini adalah pengalaman pribadi saya. Saya tidak perlu mendapatkan persetujuan orang lain untuk atau juga tidak harus membuat orang yang percaya. Ini pengalaman pribadi saya. Lalu saya sudah melihat tubuh saya sendiri, saya lihat keluarga saya sudah nangis-nangis tuh, ya di depan ICU. Dia juga melihat sosok itu. Saya bilang, saya mau jadi hamba Tuhan. Saya nggak jadi apa-apa. Saya bilang, mungkin sosok ini butuh yang spesifik, ya sosok ini. Saya bilang itu sosok ya, karena sosok itu kemudian saya perlahan-lahan itu saya ketika dalam komunikasi itu saya bilang, saya panggil dengan nama Tuhan begitu. Tuhan, kalau saya jadi arsitek begitu kan, karena saya terinspirasi dengan sosok papa saya begitu kan, saya jadi arsitek, saya gratiskan semua begitu ya, gratiskan semua pembangunan gereja untuk saya gambar gitu, nggak jadi apa-apa begitu. Kalau begitu saya mau jadi dokter begitu. Nah, itu nggak jadi apa-apa juga begitu. Lalu saya bilang, saya mau jadi hamba Tuhan. Sama, nggak jadi apa-apa juga begitu. Lalu saya ingat waktu saya kecil itu ada satu profesi lain mirip hamba Tuhan, tapi agak beda, yaitu Romo. Kebetulan imam-imam yang berkarya di Ternate pada waktu itu sampai sekarang itu adalah para imam MSC, para misionaris hati kudus ini. Ya, kemudian ketika saya bilang, Tuhan, kalau saya sembuh, saya akan jadi pastor, saya mau jadi Romo. Nah, ini sekali lagi pengalaman pribadi saya, itu langsung seperti satu kesedot kembali ke dalam tubuh saya dan saya sembuh. Begitu kan? Nah, ini lalu waktu bangun, saya cerita sama mama saya, Ma, saya itu janji kalau sembuh, saya itu mau jadi pastor. Nah, lalu mama saya bilang, ya tidak apa-apa. Tapi masalahnya, Ma, ini kalau pakai bahasa Manado ya, aduh, Ma, masalahnya pastor itu kan yang nggak kawin. Mana ini? Jadi waktu itu saya belum tahu apa-apa tentang selibat, tentang apa. Cuma tahu kalau jadi pastor, jadi Romo, tidak menikah. Jadi ini sesuatu yang di luar bayangan saya begitu kan. Nah, saya mesti balik lagi. Saya tadi menyebut beberapa profesi. Mohon maaf, itu tidak mengartikan bahwa profesi-profesi itu lebih rendah ya. Itu ya sudah pikiran anak kecil begitu. Ya, tadi saya bilang Pak Insinyur ya, dokter, nanti ada marah ini ya teman-teman yang jadi arsitek atau jadi dokter. Enggak, sama sekali tidak bermaksud untuk merendahkan. Ini cuma pengalaman pribadi saya pada waktu saya kecil itu. Lagi pula ada saudara-saudara saya juga yang dokter, saudara-saudara saya arsitek, ya. Saya percaya itu mereka juga adalah tangan-tangan Tuhan, kasih-kasih Tuhan bagi banyak orang sesuai dengan profesi mereka saat ini. Nah, kebetulan saya itu janjinya menjadi pastor begitu kan. Nah, pada waktu saya buat janji itu, saya belum dibaptis. Jadi masih kalau bahasa di media sosial tuh bebas transfer. Bebas transfer mungkin orang tua pada waktu itu mungkin saja orang tua berpikir terserah. Nah, bebas anak-anak mau pilih yang mana. Tapi sebenarnya setelah saya jadi pastor beginian, nampaknya itu keliru juga ya. Bukan pemikiran yang benar. Tapi ya sudah, itulah kehidupan saya. Saya masuk ke sekolah satu SD.
namanya SD Katolik 13 Santo Paulus Manado. Nah, saya masuk ke situ. Nah, kemudian kepala sekolahnya, namanya saya masih ingat Pak Ernest Tandayu, itu mengajak saya untuk ke gereja. Gereja, aktif di gereja. Nah, waktu itu gereja yang saya kok dilalah. Ya, itu tiba-tiba ya, kebetulan lah mungkin lebih tepatnya. Kebetulan rumah saya dengan gereja paroki saya itu cuma dekat. Tidak sampai 50 langkah sampai. Ya, sudah tiba di gereja. Nama gereja itu Gereja Paroki Santo Yosef Pelindung Pekerja Manado. Gitu. Nah, di gereja inilah saya masuk. Saya masuk ya, jadi misinar, aktif sebagai misinar. Karena rumah saya dekat, maka kalau ada misa pernikahan, ada misa arwah yang dibuat di gereja, saya pasti yang dipanggil oleh romo paroki dan juga koster untuk bantu di gereja, bantu pelayanan dan juga mempersiapkan dan membersihkan kalau misa sudah selesai. Saya terima komuni tidak? Ya, saya terima komuni. Jadi bayangkan, saya belum dibaptis, belum terima komuni, jadi misdinar. Dan waktu itu pastor juga tidak tahu, dan kepala sekolah juga mungkin ya, tahu Papa Katolik, pasti anaknya Katolik begitu. Setelah ditanya-tanya mereka bilang, kamu sudah dibaptis? Lalu saya bilang, belum. Pastor parokinya bilang begini, loh, belum dibaptis kok sudah misinar? Saya bilang, loh kan pastor yang panggil. Saya tidak pernah menawarkan diri. Pastor yang panggil. Kamu sudah terima komuni pada waktu misinar? Sudah, pastor. Dia bilang begitu. Loh, kamu kok terima? Saya bilang, kan pastor yang kasih, bukan saya yang minta. Gitu. Akhirnya dia bilang begini, ya sudah, kamu kan sudah belajar agama Katolik di sekolah, kamu sudah kamu sudah rajin misinar, besok, saya ingat hari Senin, kamu dibaptis sekaligus menerima komuni pertama. Jadi di misa harian, papa mama saya juga setuju untuk saya dibaptis karena saya juga mau. Ya. Kemudian tanya, wali baptisnya siapa? Orang tua saya juga tanya, loh emang orang tua langsung tidak bisa ya? Sekali lagi ini dengan keterbatasan pengetahuan ya. Oh tidak bisa, harus yang lain. Maka dihubungilah wali kelas saya pada waktu itu. Yang saya kasihi dan hormati Ibu Ice Walewangkok Mandagi, ya, itu menjadi wali baptis saya. Gitu. Sehingga saya dibaptis, kemudian menerima komuni pertama. Itulah ya tanda yang membuat saya yakin bahwa saya dipanggil oleh Tuhan. Itu. Saya dipanggil oleh Tuhan. Saya bilang, Tuhan minta tanda lagi dong. Itu kalau di Alkitab itu Gideon, kan minta tanda lagi. Nah, di paroki Santo Yosef Pelindung Pekerja, ada beberapa seminaris yang berasal dari paroki ini. Setiap libur Advent, Natal atau Pasca, itu seminaris ini selalu membantu pelayanan liturgi di gereja. Nah, saya kenal dengan mereka, saya kenal. Lalu mereka cerita tentang seminari Kakaskasen, ya, tempat di mana saya sekarang berkarya. Sehingga saya tuh jadi tertarik itu untuk masuk seminari, gitu ya. Dan mengingatkan saya, oh iya, ini berarti tanda lain bahwa saya itu akan terpanggil menjadi imam. Nah, saya tes, puji Tuhan, lulus, diterima di seminari Kakaskasen. Namun orang tua menyarankan, coba dulu ke SMA yang luar, SMA bukan seminari. Kalau memang panggilan Tuhan, kamu pasti tetap akan masuk menjadi seorang calon imam. Kurang lebih begitu ya. Ini sudah saya perhalus ya sebenarnya. Lalu saya masuk ke satu sekolah di Kota Malang, yaitu SMA Kolese Santo Yusuf Malang. Lebih kenal dengan nama SMA Huai. Nah, di sana saya masuk asrama. Anak asrama itu sebenarnya cuma berapa persen ya dari keseluruhan anak SMA Waing itu. Tapi di sanalah saya merasakan perjumpaan yang personal lagi dengan Tuhan. Bukan Tuhan yang, saya kan SMP itu rajin sekali misdinar. Jadi hal-hal yang ritual, yang baku, itu saya tahu. Tetapi ketika di SMA, saya berjumpa dengan yang personal tentang kekristenan itu.
Saya berjumpa dengan teman-teman yang aktif di KTM, yang aktif juga di karismatik, ya. Kemudian, oh ya, ada yang indah, bukan sekedar yang ritual, tapi yang spiritual. Ya, itulah yang apa namanya? Buat saya, oh ini tanda lain bahwa saya akan dipanggil menjadi seorang imam. Akhirnya pada waktu kelas 3, teman-teman dekat di SMA, kita ngumpul ya, kemudian tanya, oh kamu masuk mana, oh saya masuk ke UI, saya masuk ke Unibrau, Brawijaya, saya mau masuk ke Pajajaran, Parahyangan, Petra, ya itu nama-nama. Kalau tanya, kamu masuk mana? Saya bilang gitu, oh saya itu mau masuk ke Seminari Agustinianum Tomohon. Mereka bingung, apa itu? Nggak pernah terdengar. Bilang saja kata itu agak sulit. Agustinianum gitu kan, Seminari Agustinianum. Lalu orang nanya, loh kamu mau jadi romo tak? Itu kan orang Jawa Timur bilang begitu. Iya, saya mau jadi romo begitu. Mereka tidak percaya karena sudah saya tidak membuktikan juga begitu. Karena itu jalan panggilan. Dan akhirnya saya masuk ke Seminari Agustinianum Tomohon, itu setara KPA, dan mempersiapkan diri sebagai seorang calon imam. Nah, kemudian memilih menjadi anggota kongregasi misionaris Hati Kudus Yesus. Begitu. Ya, kurang lebih panggilannya. Luar biasa, Pater. Sangat menginspirasi. Setia dalam kaul-kaul kebiaraan saya sebagai seorang MSC, kaul ketaatan, kemurnian, miskinan. Saya pernah menangis karena anak-anak yang memutuskan mundur atau juga dimundurkan